Hello everyone, welcome back to my Mystika Tarot channel. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua selalu sehat, bahagia dalam cinta, dan berkelimpahan di dalam materi. Oke guys, thank you so much ya buat kalian yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys. So, jika kalian merasa resonate, berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan, oke? Ambil yang resonate, yang sesuai dengan situasinya kalian. Oke guys, dan bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini saya akan readingkan dengan tema kenapa dia menghindar saat PDKT sedang hangat-hangatnya. Cie, ada yang dicuekin, aduh kasihan. Coba kita lihat ya, alasannya apa sih? Jangan berburuk sangka dulu atau berpikir negatif ya. Kita mesti mencoba mengerti ya, supaya kita tetap tenang seperti itu. Jadi melalui readingan kali ini saya akan deep readingkan untuk kalian apa sih hal yang membuat dia menghindar saat PDKT sedang hangat-hangatnya. Saya harap ini adalah readingan yang bisa membantu kamu supaya kamu merasa bisa lebih lega ya. Jadi tetap berpikir positif ataupun tetap semangat dalam menjalani kehidupan kamu, seperti itu guys. Oke guys, ini dia. Kenapa dia menghindar saat PDKT sedang hangat-hangatnya. Saya akan tarik energi pasangan kalian atau kerasnya kalian. Wow, thank you. Wow, ada Nine of Pentacles. Aku lihat kondisi pasangan kalian, kehidupannya sudah stabil ya. Dia sudah enjoy dengan karir, dengan finansial, sudah nyaman untuk dia ya, pokoknya udah good lifestyle ya. Dan sepertinya ya cukup membuat dia itu confident, ada confident ya pokoknya. Intinya seperti itu, udah dewasa dalam materi, dewasa dalam penampilan, kepribadian, seperti itu. Kondisinya 9, oke? Wah sih, it's not joking, ini energinya. Ada The Hangman, memang beberapa dari kalian sedang digantung oleh dia ya. Dia menghindar, menggantungkan gitu, padahal kebanyakan dari kalian sedang di fase PDKT, sedang hangat-hangatnya, lagi sayang-sayangnya, lagi bucin-bucinnya, dia menghindar. Itu seperti itu guys. What's happened ya, kita akan lihat sedikit lagi. Ada The Judgment. Sebagian dari kalian memang ada yang beberapa ini adalah mantan kalian yang minta balikan. Jadi sudah biasa bagi dia itu on off udah biasa. Mungkin karena kamu orangnya terlalu baik, apa aja welcome, memaafkan. Jadi dia ya seenak dia. Ada yang seperti itu ya. Di sini ada Ace of Wands. Kamu sangat rindu kabar dari dia. Aku lihat ya, bisa vice versa, bisa dia juga sebetulnya rindu kamu juga ya kan. Tuh, merindukan, sebetulnya dia merindukan kasih sayang dari kamu saat ini. Tapi ada something apa coba yang membuat dia itu menghold ya. Wow, ada harapan. Dia orang yang kehadirannya membuat kamu memiliki banyak harapan di dalam kehidupan.
Oke, kita akan lihat lebih deep lagi. Oke, thank you. Tuh, ada harapan. Sebetulnya dia berambisi loh, ya. Masih berambisi untuk hubungan ini, ya. Bisa vice versa. Ada passion. Dia memiliki passion, memiliki gairah sebetulnya seperti itu. Tapi saat ini memang ada beberapa yang sedang menghindar, kalau aku lihat seperti itu dari energinya, ya. Oke, saya akan shufflekan dari soul journey-nya untuk si dia. Oke, thank you. Wah, the fear. Kalau aku lihat sih di sini ada beberapa ketakutan. Ya, mungkin dia memang belum siap untuk berkomitmen seperti itu. Jadi ada ketakutan, ya. Nggak mau untuk menggombal dulu atau terlalu jauh dulu seperti itu. Ada the health, ya, dia fokus dengan kehidupannya, dengan kesehatannya seperti itu. Nggak hanya kesehatan secara fisik, ya, tapi bagi dia menjalani hubungan itu ada takarannya seperti itu. Pilihan sehat sih kalau aku bilang. Kalau jangan terlalu bucin, jangan terlalu memberikan harapan seperti itu, karena keadaan bisa berubah, energi orang bisa berubah. Jadi menurut dia ingin menjalani apa yang seharusnya dijalani saat ini seperti itu. Ada perseverance, ya, dia hanya fokus dengan daily life-nya. Ada the death, karena dia sudah dewasa, sudah banyak keterpurukan di masa lalu. Jadi untuk saat ini, ya, dia menjalani dengan kamu PDKT aja, tapi nggak terlalu dibawa bucin, nggak terlalu dibawa baper seperti itu. Jadi biasa-biasa saja. Dan mungkin menurut kamu sudah cocok. Dia pun sebetulnya sudah merasakan ada kecocokan, ya, ada harapan seperti. Tetapi ya, prinsip orang kan beda-beda, ya. Terkadang kisah di masa lalu seseorang bisa menentukan sikap dia berprinsip seperti itu. Ada honesty, sebetulnya orangnya jujur, intinya dia nggak mau ngegombal, nggak mau muluk-muluk seperti itu. Ada service, ya, yang bagi dia lakukan yang terbaik saja, yang penting kan nggak menyakiti kamu seperti itu. Ada the grief, karena masa lalunya dia pernah merasa kehilangan. Jadi di masa sekarang dia lebih berhati-hati, ya. Mau menjalani hubungan dengan komitmen juga dia pasti akan selektif seperti itu, tuh. Karena kebahagiaan itu, ya, kita sendiri yang menyeting, ya, harus disettle dari diri kita sendiri tuh. Bawa relax, jangan terlalu so serius, ya. Dalam apapun, dalam bekerja pun harus ada rileksnya, dalam kisah cinta pun harus ada rileksnya, dalam kehidupan pun harus ada rileksnya, ya. Mencintai diri sendiri pun harus ada have fun-nya. Seperti itu, guys. So, saya akan sampaikan untuk kondisi hubungan kalian saat ini. Kondisi hubungan kalian, sebetulnya saling merindukan. Dua-dua aku lihat, ya. Karena memang menginginkan momen kebahagiaan seperti yang kalian pernah lalui bersama. Oke, thank you. Tuh, galau, ya. Aku rasa kan nggak hanya dia aja yang galau, kamu juga galau. The Magician, tapi kalian mencoba mengontrol situasi, mencoba untuk, ya, stay baik-baik saja. Tuh, healing. Ya, mungkin dia cara menghindar supaya dia lebih tenang seperti itu, karena nggak mau ngegombal. Tunggu betul-betul dia siap, baru nanti untuk intens lagi. Ada yang seperti itu, guys. Tuh Oswald, karena dia nggak tahu mau ngapain. Kondisi hubungan kalian itu seperti itu, tuh. Dan situasi ini nggak ada kabar dari dia, nggak ada kabar, mungkin sesekali, dan itu nggak seperti dulu waktu awal-awal kalian berkenalan. Dan saat ini, ya, situasi ini cukup buat kalian menjadi agak feeling down, ya, murung, agak kehilangan seperti itu. Tuh, Six of Wands, walaupun dalam hati kalian
sebetulnya ya merasa beruntung sih terkoneksi atau menjalin hubungan dengan dia tuh kalian beruntung. Dan sebagian dari kalian memang ini adalah teman karir kamu ya, satu profesi bisa jadi, atau mungkin satu circle pekerjaan seperti itu. Oke guys, saya akan sampaikan dari Love Oracle. Sebetulnya koneksi apakah yang terjadi? Wow, stabbed in the back, separation. Ya kalau aku lihat ya silent treatment ya antara kamu dan dia. Tapi sebetulnya session ini membuat kalian jadi memiliki waktu untuk self love ya, untuk mencintai diri sendiri apa adanya kehidupan ini seperti itu. Tuh. Sebetulnya kalau bersama dia kamu tuh merasa happy. Ya, merasa bahagia, merasa saling mengisi satu sama lain. Dan di sini ada health choices. Ya, kebanyakan dari kalian memang self love ya, lebih fokus dengan diri sendiri, tapi nggak bisa saling melupakan. Dia masih suka ingat, kamu pun masih suka ingat, seperti itu karena koneksi ya guys. Tuh, tapi saat ini kalian betul-betul ya agak feeling loss ya, merasa kehilangan, dan kalian jadi memiliki pandangan bahwa nanti kalau dia datang lagi untuk intens, saya harus sudah berubah, intinya seperti itu. Harus memiliki batasan-batasan, jangan seenaknya dia mau datang pergi, ada yang datang pergi soalnya. Jadi kalian lama-lama geram seperti itu tuh. Ya, sudah beberapa kali on off masih datang lagi gitu. Tuh. Tapi finally nanti in the end kalian tetap akan berkomitmen. Memang begitu prosesnya. Karena ya ada something. Speechless guys. Ini situasi cinta segitiga. Ya, sebetulnya ada beberapa dari kalian yang memang ini salah satu alasannya ya. Jadi dia dengan kalian ada di situasi yang gak mudah, cinta segitiga. So that's why kenapa dia menghindar, karena nggak mau menyakiti kamu juga ya, nggak mau ngegombal, nggak mau bikin kamu lebih baper. Kalau udah situasi ini nggak bisa ditawar sometimes ya guys. Jadi ya pasti itu alasan paling kuat kalau yang kalian yang berada di cinta segitiga. Tetapi memang kebanyakan ya memang karakter pasangan kalian orangnya nggak mau ngegombal ataupun nggak mau muluk-muluk mengikuti pergerakan energi. Jadi dia nggak akan memberikan harapan yang muluk-muluk dulu ke kamu, hanya menjalani. Sudah kenal, hangat-hangatnya pun bagi dia tak kisah. Yang penting saya nggak ngegombal ke kamu, nggak memberikan harapan seperti itu. Jadi hanya menjalani apa yang semestinya dijalani saat ini. Tapi ya dia terdiam, nggak ada keputusan, jadi membuat kamu bimbang. Karena kebanyakan dari kalian perempuan itu menginginkan sebuah kepastian. Perempuan itu begitu guys, ya kan? Kebanyakan dari kalian pasti menginginkannya sebuah kepastian. Sorry. Sebetulnya maunya dia apa sih? Nah seperti itu. Tapi dia mau ngasih keputusan juga karena dia belum ready untuk sebuah komitmen. Nah seperti itu. Makanya ada juga yang on off, datang balik lagi gitu. Sebetulnya penjajakan ini adalah proses di mana kalian untuk saling mengenal satu sama lain, lebih mengerti seperti itu. Oke, saya akan shufflekan. Ini dia poinnya, itu kondisinya tadi ya. Kenapa dia menghindar saat PDKT sedang hangat-hangatnya? Kenapa dia menghindar saat PDKT sedang hangat-hangatnya? Three of Cups. Karena dia masih mau have fun, belum siap untuk berkomitmen. Hanya
ingin kenal-kenalan aja, biasa aja seperti itu. Dan karena dia masih fokus dengan tujuan dia mencapai goalnya dia, mungkin dia mau sukses dulu seperti itu. Tuh ada the world ya, dia ingin mencapai dunianya dia dulu, sukses dalam karir seperti itu. Tuh sukses, dia betul-betul masih mau ingin kebebasan. Tuh walaupun cinta suka dengan kamu, tuh menginginkan komitmen nantinya, kan ada wedding, ada engagement atau komitmen ya. Tuh karena ini adalah koneksi soul connection, tapi dianya masih mau have fun guys. Nanti akan ada fase baru, jadi sabar. Aku lihat sih harus sabar kalian ya. It's not so easy menghadapi karakter pasangan yang masih suka have fun dan kamunya sudah ready untuk komitmen ya. Jadi ya kalau kamu masih sabar dengan sikapnya dia, menunggu dia sampai dewasa, ya berarti konsekuensinya harus tahu dia, mengerti ya, tunggu sampai dia betul-betul mau komitmen. Tapi kalau kamu misalnya nggak mau, bukan lagi waktunya berpacaran gitu, aku inginnya langsung cepat dia melamar atau merit, kan ada perempuan yang punya target ya. Jadi kalau kamu sudah punya target seperti itu ya, itu pilihan kamu ya, karena memang adanya begitu. Untuk readingan kali ini seperti itu. Kenapa dia masih menghindar ya, karena memang belum siap, belum ready. Dia masih suka have fun dengan kehidupannya, masih enjoy dengan mencapai goalnya dia dalam karir, masih suka dengan pulang kerja terus ngumpul teman-temannya seperti itu, masih suka kebebasan. Oke guys, jadi itu semua tergantung kalian. Mau dilanjutkan harus sabar dengan dia. Kalau nggak mau ya close the story ya, goodbye, cari yang baru seperti itu, yang mungkin kalian maunya sudah ready untuk berkomitmen seperti itu. Gak usah takut guys, kalian mau pilih sama dia ataupun terima cinta baru, dua-duanya tetap ada tantangannya. Jadi jangan terlalu dibawa baper ya. Orang yang penting itu diri sendiri adalah siap untuk membahagiakan diri. Mau punya pasangan mau kagak, kita bisa bahagia dengan diri sendiri dulu, intinya seperti itu. Oke guys, saya akan sampaikan untuk isi hatinya dia yang sesungguhnya. Isi hatinya yang sesungguhnya, wow, it's not joking. The Chariot, sebetulnya dia menginginkan hubungan ini terus berlanjut, tapi memang belum waktunya untuk berkomitmen bagi dia seperti itu. Apalagi yang ada di cinta segitiga, merasakan sakit. Gak hanya kamu yang merasakan sakit, dia pun seperti itu. Makanya sudah silent treatment, dia sudah meninggalkan komunikasi, yang gak lancar komunikasinya. Bahkan mungkin ada yang keblok betul-betul. Dia masih tertuju ke kamu pandangannya, gak bisa ngelupain. Tuh ada yang, kalau ini yang kalian ya mungkin sama-sama single dan kalian mencoba saling mengerti, pasti dia ya cepat untuk menuju ke kamu. Tuh saling memikirkan satu sama lain, isi hatinya ada yang sudah ingin menuju ke kamu ya, saling memikirkan sampai lelah. Apalagi yang cinta segitiga, lelah guys, capek deh gitu. Page of Pentacles, masih beruntung kalian sangat hoki di dalam karir ya. Jadi banyak mungkin kalian yang punya job ya, karir lebih cemerlang ya. Dengan koneksi ini kalian jadi terpacu ya, mengalihkan perhatian ke pekerjaan. Jadinya kan energi cinta dipakai di energi karir, itu blooming ya. Jadi banyak hokinya seperti itu. Tuh isi hatinya sebetulnya bertahan loh, tapi dia nggak tahu harus bagaimana, karena memang prinsip orang itu kan beda. Target seseorang untuk menjalani hubungan berkomitmen itu kan targetnya masing-masing seperti itu. In the bottom of the deck ada Ace of Pentacles tuh.
dia bertahan, tapi ya memang saat ini fokus dengan finansial kalau aku lihat ya. Kebanyakan memang seperti itu guys, tapi nggak merugikan juga sih menurut aku, ada benarnya juga ya. Daripada menjalani hubungan hanya untuk bucin-bucinan, lebih baik fokus dengan karir ya. 1 minggu misalnya masih ada komunikasi dengan kamu, 1 minggu 2 kali 3 kali itu udah oke ya. Lagi mau hari-hari mau ngobrol, mau ngomongin apa lagi, kecuali kalian sudah mendekati komitmen. Nah mungkin banyak yang di planning ya. Oh mungkin planningnya tahun ini kita harus begini, tahun besok kita saling mengenalkan keluarga, nextnya kita sudah harus punya tabungan segini. Nah itu udah masuk ke planning ya. Tapi kalau masih kalian yang satu udah ready, yang satu belum, ya mesti sabar guys. Yang terbaik memang fokus dengan karir kalian, oke? Oke, baik guys. Sekarang saya akan shufflekan untuk lubuk hatinya dia. Lubuk hati dia yang sesungguhnya. I look for you everywhere. Selalu teringat dengan kamu. Selalu melihat kamu di mana-mana. I wish I could share my good news with you. Dia sudah, ya dia berharap bisa sharing berita bagus dengan kamu seperti itu. I wish I had treat you better. Dia berharap sudah memperlakukanmu dengan lebih baik seperti itu. I'm grateful for the spiritual lesson. Ya, dia bersyukur. Sebetulnya kalian saling men-trigger ya. I replay our conversation over and over. Selalu ngulang-ulang percakapan kalian. It was my fault but I blamed you. Ya terkadang kamu agak protes dengan sikap dia ya, karena kok kayaknya sekarang cuek banget gitu. Terus ya dia pandai untuk memutarbalikkan ya kan. Sebetulnya dia tahu, dia pun merasa dia ada menghindar memang, karena dia masih suka enjoy dengan teman-temannya seperti itu. I hid who I really am from you. Iya, kadang-kadang laki-laki kan nggak semuanya itu punya planning disampaikan ke perempuan ya, ke cewek. Kecuali kalau cewek kadang apa-apa manja, maunya kita tahu pasangan seperti itu. Maunya kita pasangan tahu apa yang akan kita lakukan seperti itu. Cewek kan ribet seperti itu ya. Tapi kalau laki-laki kan enggak. Walaupun dia sudah punya prinsip, ya biarkan ceweknya pasti melihat prinsip dia, bukan dari ucapannya dia seperti itu. Jadi ya dia pikir sesuai planning dia, dan pikiran kamu akhirnya sometimes ya merasa kehilangan perhatiannya seperti itu. Wow, see, I want you. Sebetulnya dia bisa vice versa ya, bisa kamu yang menginginkan dia saat ini. Kalau dia menginginkan kamu belum saat ini, karena memang masih banyak alasan, masih banyak perlu yang dia capai goalnya seperti itu. I don't react when people mention you. Dia tidak bereaksi apa-apa ketika orang menyebut nama kamu. Mungkin kamu kan satu circle pekerjaan seperti itu. Wow, itu dia alasan kenapa dia menghindar saat PDKT-nya kalian sedang hangat-hangatnya. Cie. Karena dia udah tahu guys, kalau terlalu hangat panas nanti hot ya kan. Lebih baik yang biasa-biasa standar aja. Bagi dia bisa juga seperti itu ya kan. Oke, untuk zodiak saya akan readingkan ada dari elemen tanah Virgo, Capricorn, Taurus, elemen api Aries, Leo, Sagittarius, elemen air Cancer, Scorpio, Pisces, elemen udara Gemini, Libra, Aquarius. Untuk zodiak yang paling strong readingan kali ini ada Aquarius. Oke.
ada, oh ya, ada Aquarius, ada Cancer. Ya, I think only two ya. Oke guys, ya hanya 2 zodiak yang paling strong untuk readingan kali ini. Thank you so much buat kalian yang sudah selalu setia dan meluangkan waktu mengikuti readingan saya. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian. Jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. See you on my next reading. Have a nice day and God bless you always.